Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan pendidikan Pancasila. Dan ini merupakan salah satu mata kuliah dasar umum MKDU yang diberlakukan untuk semua mahasiswa di semua fakultas, di semua universitas. Jadi kamu yang dari prodi manajemen maupun prodi akuntansi, semua wajib mengikuti mata kuliah ini. Karena apa? Karena Pancasila merupakan basic atau dasar atau landasan kehidupan dari bangsa Indonesia di dalam bernegara, yang harus atau wajib diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Karena itulah maka menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk bisa memahami dengan jelas sebenarnya Pancasila itu apa sih. Terus kemudian apa pentingnya sih kita mengetahui mata pelajaran tersebut. Terus kemudian juga dengan pemberian mata kuliah ini selama satu semester, di mana itu akan terdiri dari 16 kali pertemuan. Dan 16 kali pertemuan itu masing-masing pertemuan adalah 2 SKS atau 2 kali 50 menit. 100 menit kali 16 kali pertemuan atau 14 kali lah, karena yang 2 kan UTS dan UAS. Berarti Anda harus mendapatkan pemberian materi ini ya 100 menit kali 14 kali pertemuan, 1400 menit. Nah, jangan sampailah itu nggak ada yang nyangkut. Iya, Pak. Jangan sampailah itu kemudian tetap saja menjadi suatu pemahaman yang salah tentang Pancasila. Kalau Anda masih belum paham juga, ya berarti saya yang salah. Masa 1400 jam orang diomongin, orang ngerti-ngerti. Ya ada kemungkinannya kamu atau saya yang bermasalah. Ya kan? Iya, Pak. Biasanya dalam pendidikan itu kan kalau 10 peserta didik, 7 ngerti, 3 nggak ngerti itu wajar. Tapi kalau terbalik, 3 ngerti, 7 nggak ngerti, itu gurunya yang bermasalah. Apalagi KB orang ngerti, cuma 1 doang yang ngajar, si dosen doang dia yang ngerti. Wah, berarti parah. Makanya saya berusaha untuk mencari modus-modus pembelajaran. Ya, modus-modus pembelajaran supaya makin efektif. Hari ini kita melakukan diskusi daring. Anda tidak perlu menyampaikan pertanyaan deh. Toh, biarpun Anda dipaksa suruh nanya juga, mahasiswa biasanya cikin KB nggak bakal ada nanya. Ya, kan saya bilang tadi suara kamu tuh kedengeran cuma 2 kali. Pertama salam pembuka, ya kemudian salam penutup. 2 kali doang, selebihnya mah nggak ada yang mau nanya. Makanya kemudian saya alihkan pertanyaan itu menjadi pertanyaan di dalam podcast, di mana mereka yang bertugas itu mencari pertanyaan dari apa yang dijelaskan dalam daring, lalu kemudian disampaikan nanti pada waktu podcast. Kelas kamu 13 ya, berarti ya 3 cukup lah. 3 orang nanti saya tugaskan, 3 orang itu berdasarkan apa yang saya jelaskan, nyari pertanyaan dikasih ke saya supaya saya siapkan jawabannya supaya lebih enak. Dan kalau perlu nanti saya juga sertakan lah kalau ada ilustrasi-ilustrasi apakah film atau video yang bisa memperkuat pemahaman kita. Ya. Jadi kalau udah daring, ada video, ada diskusi, juga nggak ngerti, aduh saya bingung deh mau mesti bagaimana saya. Iya, Pak. Nggak ngerti juga. Itu bukan salah bunda mengandung, itu mau bapaknya belajar. Ya. Kalau sampai seperti itu ya. Masa udah begitu rupa berdarah-darah, saya bikin nggak ngerti-ngerti. Saya berharap nanti UTS dan UAS-nya udah gampang. Oke, yang pertanyaan itu tadi yang kamu sampaikan, misalnya yang saya tugaskan, misalnya
Nasruddin, dengan Laura, dengan Dini, misalnya gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan kamu itu nanti akan saya jadikan pertanyaan pada waktu ujian tengah semester. Jadi kamu menyampaikan pertanyaan, nanti pada waktu ujian saya sampaikan kepada kamu. Cuman kalau kamu nggak nyimak videonya, ya kamu nggak tahu jawabannya. Ya? Diulang lagi berarti ya, Bah ya? Siap. Saya masukkan ke dalam UTS. Berarti kamu akan melihat pertanyaan kamu menjadi pertanyaan ujian. Di mana kamu tentu nggak akan bisa jawab kalau kamu nggak simak itu videonya, sama aja bohong. Iya, Bah. Akhirnya nanti kamu mengarang bebas itu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Udah itu paling gampang tinggal cari di YouTube, tinggal cari di ini deh. Cari di Google. Mau tinggal copy paste saja. Dan itu hati-hati. Kenapa? Saya nggak mau. Kenapa? Saya tahu persis apa yang saya ucapkan dengan apa yang diucapkan orang lain. Mungkin sama temanya, tapi bahasanya pasti beda. Ini bukan omongan saya nih. Nah, saya tahu. Nah, jadi tolong supaya nanti misalnya kamu dapat tugas untuk podcast, pertanyaan itu akan kembali ke kamu sendiri. Jadi saya nggak akan nggak akan bikin pertanyaan-pertanyaan baru yang bikin kamu pusing. Itu dari jauh-jauh hari kamu berarti udah dikasih kisi-kisi kamu tuh. Iya kan? Pemahamannya dan sebagainya udah dikasih kisi-kisi. Oke, itu pengantar-pengantar saja. Sekarang kita masuk deskripsi mata kuliah dari pendidikan Pancasila. Ya, apa sih penjelasannya? Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semua program studi. Saya katakan semuanya. Ya. Mata kuliah ini menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Jadi untuk apa sih? Apa manfaatnya sih? Tujuannya apa sih? Kok Pancasila itu diajarkan selama sekian jam banyaknya? Ya. Terus kemudian apa manfaatnya? Manfaat bagi yang bersangkutan, manfaat bagi program studi, manfaat bagi fakultas, manfaat bagi universitas, manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi negara. Tentu semua itu tidak ditujukan satu pekerjaan yang sia-sia. Nggak mau dong kita kerja sia-sia, baik kamu maupun saya, mana mau kerja bersekian lama itu lalu kemudian hasilnya nggak ada. Itu sama aja bohong. Iya, Bang. Oke, Pancasila itu juga merupakan sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat artinya suatu sistem berpikir. Anda tahu yang namanya sistem? Sistem itu adalah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur, yang terdiri dari partikel-partikel, dari bagian-bagian, di mana masing-masing bagian itu bekerja sendiri-sendiri. Automatically bekerja sendiri-sendiri, tidak pakai perintah, otomatis bekerja sendiri, tetapi antara satu bagian dengan bagiannya itu saling mempengaruhi. Sehingga kalau ada bagian yang tidak bekerja dengan maksimal, yang lain akan terpengaruh. Contohnya gini, contohnya adalah dalam tubuh kita. Ini dalam tubuh kita, dalam badan kita ini kan dalam rongga tubuh kita ini ada macam-macam organ. Iya, Bah. Jantung, ada paru-paru, ada hati, ada limpa, ada usus, ada lambung dan sebagainya. Itu kan masing-masing bekerja sendiri-sendiri, nggak pakai perintah. Kamu nggak mungkin jantung diam dulu ngapa, capek. Iya. Mati kita. Iya. Jadi jantung bekerja sendiri, nggak pakai diperintah. Ya. Paru-paru juga begitu. Paru-paru juga melakukan pekerjaannya itu tanpa diberitahu siapapun. Begitu juga dengan lambung, begitu juga dengan hati, dengan limpa. Jadi setiap organ itu masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Tetapi antara mereka itu akan ada saling mempengaruhi, saling berperan dengan perannya masing-masing. Sehingga jantung tidak bisa mengatakan bahwa saya lah yang paling penting di dalam organ tubuh ini, yang lain tidak bisa. Kenapa? Biarpun jantungnya sehat, kalau paru-parunya bengek, sama cukup nggak akan bisa sehat, iya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Berarti rusaknya paru-paru juga akan mempengaruhi kerja jantung. Iya, Bah. Iya, benar, Bang. Ya kan? Begitu juga dengan lambung. Jantung kamu sehat, paru-paru kamu sehat, kamu bolak-balik ke belakang melulu, diare, sama aja bohong. Ya kan? Iya, benar. Berarti Iya, benar. semua organ itu meskipun bekerja sendiri-sendiri, itu tidak bisa melepaskan kaitannya dari pengaruh organ lain.
Laura udah pengen kondangan, udah cantik, wah udah semacam-macam, udah pakai bedak ya, satu tempat langsung dihabisin sekaligus, ya lipstick langsung dia satu gloss dihabisin sekaligus saking pengen cantik, udah dandan rapi segala macam, tiba-tiba kamu sakit gigi, Iya. Nggak habis bisa semua, senyum. habis semua kan. Jadi nggak ada gunanya lagi, kamu tuh udah nggak bisa cantik lagi. Kenapa? Uring-uring kamu yang ada kamu ada kamu nggak salah kamu ngomelin orang nggak salah apa-apa kamu gara-gara sakit gigi. Padahal lubangnya mungkin lebih kecil dari lubang jarum, Iya. ya kan? Tapi gara-gara itu semua jadi berantakan. Iya, Bah. Apapun direncanakan jadi berantakan. Berarti di dalam suatu sistem bernegara sekalipun sama juga dengan masyarakat. Itu adalah kalau komponen-komponen yang bekerja di dalamnya itu ada yang mengalami gangguan, maka negara akan rusak. Maka Pancasila sebagai suatu sistem filsafat harus dipahami karena dia adalah sistem. Artinya antara semua komponen yang ada di dalam negara ini saling mempengaruhi, tidak boleh merasa bahwa satu merasa paling pinter, satu lagi merasa paling benar, satu lagi merasa paling hebat, satu lagi merasa paling kuat. Tidak boleh. Kita semua adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dan menjadi kuat bangsa ini kalau semua komponen itu sehat. Kamu akan sehat kalau jantung kamu sehat, kalau kamu sehat, lambung kamu sehat, hati kamu sehat, limbah kamu sehat, mata kamu sehat, hidung kamu sehat, kuping kamu sehat, baru kamu sehat. Kamu udah ganteng segala macam, kuping kamu keluar nanah. Geli jadinya orangnya. Iya. Ganteng apapun juga orang jadi geli sama kamu gara-gara kuping kamu curang. Iya, Bang. Jadi nggak boleh. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena sekarang ini masyarakat itu banyak yang golongan-golongan yang merasa benar sendiri. Iya, Bah. Dan kemudian memaksakan kehendak supaya kehendaknya itu dianggap sebagai suatu kebenaran, orang lain harus nurut. Kalau tidak maka dicaci maki. Ini nggak benar ini. Ya benar, Bang. Nggak benar, makanya kita harus saling memahami. Itu pentingnya pendidikan Pancasila supaya kita itu jadi memahami bahwa kita ini hidup not only one, you are not alone. Kan itu kan kata Michael Jackson. Kamu nggak sendirian. Nggak bisa kamu sebagai jantung merasa paling gagah. Nggak bisa. Jadi kita harus memahami bahwa kita masyarakat hidup di dalam suatu sistem. Sama juga dengan bumi kita ini. Bumi ini terdiri dari apa? Terdiri dari gunung, terdiri dari laut, terdiri dari hutan, terdiri dari lembah, terdiri dari ngarai, terdiri dari sawah, terdiri dari macam-macam. Coba kalau salah satu kamu rusakin, hutan ditebangin, akibatnya apa? Polusi udara. Polusi udara juga. Bisa juga terjadi apa namanya itu longsor, ya kan? Banjir. Salah satu contohnya misalnya orang-orang modern. Sok modern. Iya. Bahkan orang sok modern itu menguji nuklir itu di dalam tanah. Oke. Uji coba nuklir. Apakah tanah itu kemudian tidak mengalami kerusakan? Mengalami kerusakan. Pasti mengalami kerusakan. Maka akibatnya jadilah pada bagian lain bumi itu kemudian mengalami kerusakan sehingga apa? Terjadilah pemanasan global sehingga kemudian ozon itu menjadi bolong, matahari yang biasanya langsung memancar ke bumi dihalangi oleh ozon karena ozonnya rusak karena berbagai macam percobaan nuklir baik dalam bumi maupun di angkasa, ya kan? Maka kemudian terjadilah pemanasan global yang kita kenal sebagai global warming atau efek rumah kaca, di mana kemudian akibatnya laut kemudian jadi cepat naik. Dan itulah yang mengakibatkan yang sekarang ini kita rasakan. Kenapa kok musim jadi nggak teratur? Iya betul, Bah. Iya. Dulu kita mungkin pernah mengenal bahwa di Indonesia ini yang namanya musim hujan itu adalah Oktober sampai April. Iya, 6 bulan sekali, Pak. Oktober sampai April. Musim panas itu April sampai Oktober. Iya, benar. Tapi sekarang kan berantakan ya. Kapan saja bisa hujan, kapan saja bisa. Pancaroba Iya. Itu akibat kerusakan bumi yang diakibatkan oleh tangan manusia sendiri. Maka kemudian kalau misalnya terjadi ledakan sana sini, Ukraina perang dengan Rusia, Cina perang dengan Amerika,
Iya. Korea Selatan perang dengan Korea Utara, Indonesia perang dengan tetangganya. Kiamat itu berarti oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Manusia. Kerusakan itu timbulnya oleh manusia sendiri. Iya benar. Maka Pancasila merupakan satu landasan kehidupan bersama kita. Kalau kita tidak paham dan kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, maka yang terjadi adalah tentu pemberontakan dari orang lain. Mana mau orang dipaksa. Betul nggak? Betul. Kita merasa benar sendiri, lalu kita memaksakan kehendak kita memaksakan kebenaran menurut otak kita. Orang lain mana mau terima? Maka yang terjadi adalah friksi. Maka yang terjadi adalah pertempuran. Itulah yang kemudian menyebabkan kemudian organ-organ dalam tubuh manusia tadi mengalami kerusakan. Ini sama juga organ dalam masyarakat mengalami kerusakan, maka rusaklah bangsa tersebut. Hancur bangsa tersebut. Ingat ya, tidak ada jaminan bahwa bangsa ini jaya sepanjang masa. Tidak ada jaminan. Dulu Majapahit terkenal. Seluas wilayah mana? Luar biasa, lebih dari Indonesia. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Tinggal sejarah. Nggak ada. Dengan sejarah. Dulu Pajajaran, Sriwijaya, betul? Terus Iya, di luar betul. negeri ada Romawi, ada Kekaisaran Persia. Masih ada nggak? Iya. Ada, Pak. Nggak ada, Abah. Indonesia juga bakal begitu. Besok Indonesia ini tinggal nama doang. Kenapa? Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu kemudian melawan, sehingga antara kita dan mereka terjadi keributan hingga hancurlah bangsa ini secara keseluruhan. Ini harus kita sadari. Makanya penting pendidikan Pancasila karena dia merupakan ideologi bangsa dan negara kita. Dia ada dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan Pancasila adalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sudah difikirkan matang-matang oleh para pendiri Republik ini. Bukan ngasal-ngasal itu. Bukan simsalabim abrakadabra itu. Bukan main cap gome, bukan main lempar dadu, bukan. Berdasarkan pemikiran dari para pejuang kita yang memang mereka itu benar-benar mati-matian dan bahkan mati beneran memperjuangkan kita yang datang berikutnya pengen ganti ini, pengen ganti itu kan egois namanya, memaksakan kehendak, memaksakan kebenaran menurut dia sendiri kepada orang lain. Mahasiswa nggak boleh. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan negara ini. Karena Anda adalah kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum pinter yang diharapkan bisa meneruskan bangsa ini bahkan makin maju, makin jaya, bukan mundur dan kemudian pecah belah. Jangan dong. Kita bayangkan saja Anda itu sudah pinter, sudah jaya, kemudian Anda mengalami Indonesia pecah belah. Dari mana Anda bisa berprestasi? Yang ada kayak negara-negara yang lain yang perang. Anda tidak bisa berkarya, Anda tidak bisa berprestasi, Anda tidak bisa berkarir, sibuk semuanya, bahkan nyawa Anda juga terancam karena adanya perang. Apalagi kepada anak-anak keturunan kita, tambah berbahaya lagi. Ujung-ujungnya Indonesia bubar. Sampai itu terjadi pada masa kita. Oke ya, jadi mata kuliah Pancasila ini secara globalnya itu tujuannya supaya Anda memahami bahwa kita ini memiliki dasar landasan kehidupan bersama yang harus kita pahami, harus kita jalankan, harus kita hormati, harus kita pelihara, dan harus kita lestarikan serta kita wariskan kepada generasi penerus. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini tetap berjaya di kan gitu. Iya, Pak. Kalau kita sendiri jaya, kalau kita sendiri kuat, kan kita pede ya dalam pergaulan internasional. Iya, pede, Bah. Iya. Pede dong. Wah, bangsa kita kuat, maka kita berani. Kenal, Pak, jadinya jatuhnya. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya diri, ya dalam badan kita ini kemudian banyak penyakit, berani nggak tampil? Enggak. Berani, karena terlalu banyak yang dirasa.
Ya kan? Iya, Pak. Kalau banyak yang dirasa akibatnya nggak pede, maka Indonesia tidak mungkin berani tampil di dunia internasional kalau kita sendiri terjadi di dalam tubuh kita perpecahan yang nggak akan tahu. Sibuk terus dengan masalah-masalah yang itu juga. Ya sebenarnya sudah dipecahkan ketika proklamasi sudah menetapkan dasar negara. Diungkit lagi, dipermasalahkan lagi, pengen diganti ini, pengen diganti itu, contoh ke sana. Yang jadi contoh aja perang, masa kita nggak nyontoh sama orang perang? Nah, ini harus kita sadari. Oke, setelah pemberian mata kuliah itu, maka yang diharapkan yang menjadi standar kompetensi, artinya standar dari pencapaian Anda terhadap mata kuliah ini adalah apa? Satu, Anda mampu menjelaskan apa sih landasan negara kita dan apa tujuannya pemberian pendidikan Pancasila. Jadi kalau Anda bisa memahami itu dan bisa menjelaskan itu dengan baik, berarti Anda punya kompetensi terhadap pendidikan Pancasila ini. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah melakukan telaah kritis terhadap Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia. Artinya kita juga nggak boleh cuma nerima-nerima aja. Oh, Pancasila adalah dasar negara, begini. Enggak loh, pelajari. Nggak boleh kita taklid. Tidak boleh main terima-terima aja. Harus kita pahami, kita telah, kita kaji. Sehingga kita benar-benar memahami. Bukan kemudian kita didoktrin, kemudian harus mengerti, harus begini enggak, tanpa kita tahu. Itu namanya kerbau dicucuk hidungnya. Nurut aja. Saya nggak akan menggiring Anda ke sana. Saya dengan sekuat tenaga akan berusaha untuk menanamkan pemahaman Anda sebaik mungkin. Supaya Anda paham. Bukan karena saya ngomong. Bukan karena Anda terikat dengan nanti dapat nilai A, dapat nilai B. Bukan itu, gampang. Saya kasih kamu nilai 1 kelas A semua juga saya nggak rugi. Mau rugi apa saya? Iya, nggak ada saya rugi. Siap, Pak, siap. Saya kasih nilai C semua juga saya nggak untung, Pak. Mau untung apa sih? Iya. Malah saya dimusuhin sama kamu. Wah, C si Abah, orang capek-capek dikasih C. Sebel. Nah, akhirnya kan malah jadi akhirnya kan jadi dendam kamu semuanya sama saya. Iya. Ya kan? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kamu tuh benar-benar memahami. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau interaksinya itu hanya sepihak. Artinya saya ngos-ngosan berusaha, tapi kemudian kamu santai, Belanda masih jauh. Belajar nggak mau, nonton YouTube-nya nggak mau, ngajuin pertanyaan asal-asalan, terus kemudian tugas dikerjakan dengan asal-asalan. Ya mau dapat apa? Iya. Ingat ya, Anda di semester 1 di pendidikan orang dewasa, andragogi. Pendidikan orang dewasa itu penekanannya pada orang itu sendiri, bukan pada pengajar. Kalau SD, SMP, SMA itu adalah pedagogi. Semuanya diberikan tergantung oleh si pengajar. 60% peranan pengajar, 40% peranan dari peserta didik. Dominannya adalah yang ngajar. Kenapa? Karena masih kecil. Perlu dibimbing. Tapi begitu masuk perguruan tinggi, Anda memasuki suatu pendidikan yang sistemnya adalah andragogi, artinya Anda dianggap sudah dewasa. Orang dewasa kan punya tanggung jawab sendiri, masa dicekokin terus. Maka terjadilah pembobotan yang berarti 60% Anda, 40% dosen. Anda yang harus punya tanggung jawab meningkatkan kompetensi Anda sendiri. Apa jadinya kemudian kalau Anda 60%, dosen 40%, Andanya cuma berperan 40%, dosennya berperan 20%. Berarti Anda jadi sarjana 60%, nggak penuh. Iya, nggak penuh. Apalagi kalau Anda malas-malasan, Anda menjalankan tugas sebagai mahasiswa hanya 30%, dosen sama aja 10%, Anda jadi sarjana setengah, cuma 40%. Ingat ya, Anda akan hidup di dalam suatu era 4.0. Sorry Pak, apa Pak? Artinya di suatu era di mana yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang administratif digantikan oleh robot. Oke. Oh. Coba Anda lihat, dulu yang namanya jalan tol kan ada petugasnya. Iya. Sekarang ada nggak? Iya, iya. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Semuanya mesin semua pakai e-money. Ya kan?
Begitu juga di industri-industri besar seperti industri televisi, kulkas, radio, motor, mobil. Itu dulu orang yang merakit. Sekarang mesin. Karena lebih efisien, lebih cepat, lebih murah. Manusia kerjaan yang nggak bagus, demo mulu, minta kenaikan upah mulu, demo sekarang demo. minta kenaikan gaji mulu, padahal kerja kayak bolos terus. Intinya balik lagi malas-malasan. lagi, Pak. Maka orang namanya mereka berpikir ekonomis, ya itu mendingan gue beli robot daripada mempekerjakan pegawai. Artinya di era 4.0 Anda akan tersingkir kalau Anda nggak punya keterampilan. Anda nggak akan lagi bisa menjadi pegawai-pegawai rendahan karena pegawai rendahan itu atau yang administratif sudah dikerjakan oleh orang. Ingat loh, zaman sekarang di mana Pak Jokowi aja minta PNS itu hanya tinggal 20%. Iya. Terus kemudian industri sekarang sudah robotisasi. Anda tuh suka mana? Cari kerja di mana? Makanya saya kemudian berusaha supaya Anda tuh memahami semua mata pelajaran Anda, termasuk saya mencontohkan kepada umur saya 62 tahun, tapi saya masih aktif nyusun YouTube setiap hari, upload video. Maksudnya apa? Memberi contoh pada Anda, kreativitas penting zaman sekarang. Benar Pak. Benar Pak. Jangan tergantung, jangan malas. Aduh ada ketinggalan deh. Saya terus aja mikirin Anda tuh begitu. Ini saya sedih kalau mahasiswa itu. Iya. Ya, kuliahnya malas, kerja salah-salah, mau dapat A. Ya saya sih nggak keberatan dapat A. Alasan, tapi apa nilainya bagi kamu? Yang tahu kamu A atau bukan kan kamu sendiri. Iya Pak. Emang ngasih aja. Laura semuanya A. Benar Pak. Tahunya sebenarnya cuma pantasnya dapat C. Yang malu siapa? Saya sendiri yang malu. Ngapain? Nah, Cuma sebatas nilai di kertas, tapi kemampuan nggak ada. Berikutnya, pekerjaan-pekerjaan itu kan lebih banyak kepada kecerdasan otak. Iya, oke Pak. Bukan lagi kepada apa yang namanya teori, enggak. Apalagi ijazah selembar itu enggak lagi. Iya. Banyak malah industri-industri di negara maju itu nggak mementingkan lagi yang namanya selembar ijazah. Iya. Kemampuan ya, Bah, intinya. Bagi gambaran begini, Laura. Iya, Kita ini manusia punya otak satu ya. Iya, satu. Tapi ada dua bagian kan? Iya. Bagian kanan kiri, bagian dan kanan. kiri. Iya. Bagian kiri itu fungsinya adalah untuk mengingat. Ya, jadi kalau kamu pergi dari rumah pengen ke kampus, kamu benar-benar sampai ke kampus berarti otaknya bagus. Iya. Tapi kalau kamu dari rumah pengen ke kampus, kamu ternyata mampirnya ke mall, berarti kamu udah benar. Nyasar kamu. Iya, nyasar. Otak kirinya itu, wah kemana ini? Nah, otak kiri itu adalah orang-orang yang untuk satu hal yang terformula, sudah ada rumusnya. Maka orang kimia, orang matematik, orang statistik, orang akuntansi itu dia hidupnya di otak kiri. Sementara otak kanan itu fungsinya adalah untuk mencipta, mengkreasi, mengide, menggagas, mengilhami. Makanya seniman itu lebih di otak kanan. Iya, Bang. Kamu semua pernah dengar lagu band kuburan? Iya, pernah. Coba nyanyi, Laura. Gak apa. Tahu nggak lagunya? Miftahudin, tahu nggak lagunya? Band kuburan. Kuburan yang mana, Bang? Iya, lupa ingat. Oh. Refnya aja, refnya. Tahu nggak? Syairnya itu ya. Ingat. Oh, yang itu. Ya. Bukan ya. Coba. Kan bunyi refnya begini nih. Amin. Oh iya. Ke lagi kayak gitu. A minor, D minor, ke G lagi. Kalau menurut otak kiri ada berapa nada? C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. 4 ya? 4. Menurut otak kiri cuma 4. Iya. Menurut otak kanan dengan 4 nada ini berapa juta lagu dangdut
bisa kamu buat. Berapa juta lagu pop bisa kamu buat. Berapa juta lagu keroncong bisa kamu buat. Tidak terbatas. Iya, Artinya Pak. tekanan tidak ada batas. Maka kreatiflah kamu. Harus kreatif. Dengan mengasah otak kanan, maka terciptalah ide-ide baru. Imajinasi, ide-ide baru, kreativitas. Makanya kreativitas. Saya nunjukkan kepada kamu, udah umur segini saya tetap kreatif. Itu lagu yang saya kirim kamu kan lagu saya sendiri. Wih, hebat. Suara saya sendiri. Mau sember mau kagak, pokoknya saya kirim. Pede aja saya. Iya. Kamu lihat di belakang saya ini apa nih? Lukisan saya sendiri. Iya. Oh, nih di ulangan ini banyak lukisan artis-artis saya sendiri yang buat. Kamu lihat di YouTube saya lagu saya di atas 100. Walaupun belum ada yang ngetop, itu soal rezeki. Iya. Iya benar. Itu soal rezeki. Tapi artinya apa? Saya bukan hanya ngomong, tapi mencontohkan kepada kamu generasi muda, kamu hidup di era 4.0. Anda harus kemudian 4.0 berarti Anda harus kreatif. Gak bisa lagi ngandelin macam-macam, selembar ijazah itu nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya sih, takutnya nanti orang ketika kamu cari kerjaan orang udah nggak apaan ijazah biar kamu IPK 3, sekian tapi dalam ininya nggak bisa apa-apa ya malu sendiri. Iya sih. Iya sih benar. Oke, jadi harus kita imbangi. Jadi pendidikan Pancasila kompetensinya adalah melakukan, yang kedua melakukan telaah. Pancasila itu apa sih? Nggak boleh kamu terima-terima begitu aja. Itu harus kamu pahami. Nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini, kita diskusikan. Baik, Baik, kamu tuh nggak terima-terima begitu aja. Tapi harus memahami. Gitu. Yang ketiga adalah mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berkarya. Jadi yang ingin kita lihat adalah Pancasila itu jangan menjadi sesuatu yang slogan saja, sloganistik yang adanya di upacara-upacara doang. Satu, ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab, tapi curang sama temennya. Pacar temennya diambil, itu tidak kemanusiaan. Bohong sama dosennya, kerjain tugas malas-malasan, itu tidak kemanusiaan yang ada. Iya, nyalin tugas orang. Iya, kopi. Tugas orang. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Iya. 3, persatuan Indonesia. Orang yang berbeda pendapat, kafir kamu. Iya. Kamu. Beda pendapat biasa. Apa jadi mesti mau kafir-kafir? Kenapa mesti memurtad-murtadkan orang? Ini kan gejala kita sekarang begini, dengan kafir-kafirin aja. Seolah-olah dia yang paling benar dan orang lain tuh begitu rasanya dan langsung dicap macam-macam. PKI. Tuh. Berbeda pendapat kan biasa ya. Kenapa harus dengan cap macam-macam? Terus kemudian apa? Musyawarah. Sekarang bukan musyawarah lagi, yang kelihatannya maunya menang-menangan sendiri nih. Iya. Yang penting golongan paling banyak. Kita kan Islam nih, berarti Islam jadi negara Indonesia harus jadi negara Islam. Negara Islam. Yang lain mah nggak diperhatiin. Padahal sebelumnya udah jelas-jelas Pancasila dibuatnya untuk berbagai agama ya Pak. Iya, dan lagi Pancasila itu juga tidak bertentangan dengan Islam. Itu akan kita kaji. Secara general ya, Mbak. Artinya jangan kita merasa bahwa kita yang paling benar dan orang lain salah. Iya, Mbak. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus praktikkan bahwa kita itu senang bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Terus keadilan sosial dari mana yang menjadi pejabat korup seenaknya sendiri? Iya, betul. Yang udah jadi jenderal numpuk-numpuk uang dengan cara yang nggak halal. Yang jadi pemimpin harusnya mengayomi, melindungi, bukan mengambil mengambil keuntungan memanfaatkan masyarakat. Itu jadi kita melihat, jujur aja kita melihat bahwa Pancasila sekarang sebagai slogan-slogan kosong. Iya. Sehingga orang jadi mulai mempertanyakan, sebenarnya Pancasila itu penting nggak sih? Kayaknya dalam praktek kita kayak gini nih. Itulah sebabnya kemudian Anda sebagai calon-calon intelektual yang harus mengkaji, memahami, mempraktekkan, tahu bahwa Pancasila adalah the way of life. Hal yang paling penting. Yang harus kita pahami. Bukan cuma jadi slogan-slogan kosong. Iya. Bukan cuma jadi hiasan di dinding. Doang. Hiasan di dinding kelas.
Iya, ya saya dididik kelas di kantor-kantor, tapi ya Iya, jalan tapi terus. nggak diamalkan dan tidak dipahami. Nah, jadi ini yang kita akan lihat, kita tahu sebenarnya tuh bagaimana sih prakteknya dan bagaimana seharusnya supaya kita memahami bahwa negara kita ini memang negara yang majemuk dari berbagai hal, dari segi agama, banyak agama di sini, bukan hanya Islam. Dari segi suku, luar biasa Indonesia ini bukan hanya suku Jawa, banyak lagi yang lain, ya kan? Dari segi budaya banyak juga. Jadi kita tuh harus memahami bahwa kita itu ada di tengah bangsa yang benar-benar beragam. Jadi nggak boleh kita itu hanya menganggap bahwa kita yang benar dan orang lain itu salah, dan orang lain itu harus ikut karena kita lah yang benar. Ya benar kan menurut kamu. Kenapa kamu paksain orang lain untuk ikut? Nanti orang lain itu ngelawan kan jadi berantem. Iya. Benar, Bah, benar. Saya ini gitu kan ya. Oke, jadi saya ngomong cuma selembar aja udah 1 jam tuh. Belum sana kemarin. Iya. Jadi artinya memang yang Pancasila ini memang harus Anda pahami sebagai mana mestinya, karena disitulah nanti kita harapkan ya itu akan menumbuhkan sikap demokratis karena kita berada di suatu tatanan yang plural. Terus kemudian Anda bisa mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dia tidak menjadi slogan kosong, tidak menjadi omong kosong, tidak menjadi pepesan kosong. Iya. Tapi benar-benar terwujud dalam praktiknya. Makanya 1.400 jam selama 14 kali pertemuan dengan daring maupun diskusi maupun kajian-kajian, saya berharap ya nggak usah 100% lah. 30% nyangkut saya udah alhamdulillah. Iya, Pak. Saya nggak berharap semuanya. Tapi jangan sampai sia-sia. Kalau sia-sia, waduh sedih amat. Siap, Bah, siap. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini saya akhiri.